Supaya saudara-saudara tahu itu. Ustaz ini juga tahu. Sebelum ada kitab-kitab lain, maka kitab Alkitab ini adalah kitab yang paling tua. Dan Alkitab kita ini terdiri dari 66 kitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudara sekalian, dan ada satu kitab sebelum Wahyu atau satu surat sebelum kitab Wahyu yang namanya Yudas. Ini tidak punya pasal, cukup 25 ayat. Ya, 25 ayat. Surat Yudas cukup 25 ayat. Kalau surat Yudas ini tidak ada masuk di Alkitab, maka Alkitab ini adalah sesat. Karena cuma 65. Tapi Alkitab ini harus lengkap menjadi 66. Ya, menjadi 66. Termasuk surat Yudas. Apa yang terjadi di surat Yudas? Saudara sekalian, saya mau katakan kepada saudara bahwa di surat Yudas ini bicara persoalan hukum dan hukuman. Nah, kalau kita bicara hukum dan hukuman, maka kita bicara soal akhir zaman. Kita sekarang hidup di akhir zaman dan penuh dengan persoalan hukum. Dan kalau dia melanggar hukum, pasti dia akan menerima hukuman. Bukan saja hukum-hukum pidana perdata yang terjadi sekarang di bumi Indonesia, di dunia ini, tetapi banyak juga orang Kristen yang melanggar hukum firman Allah. Kalau dia tidak menurut betul firman Tuhan sebagai hukum kerajaan sorga, dia pasti akan terkena hukum. Amin. Kalau saudara tidak ikut Tuhan secara baik, secara benar, secara sungguh-sungguh, saudara nanti akan terkena hukum, menerima hukuman. Karena Tuhan datang, atau kita terima keselamatan, atau kita terima hukuman. Itu hanya dua hal. Surat Yudas mencatat soal ini. Sekilas surat Yudas mencatat. Ya. Di ayat yang ketiga, mulai ayat yang ketiga, di situ bicara soal hukum dan hukuman. Tapi sebelum kepada ayat 3, ada ayat 1 dan 2. Nah, ini dulu kita baca ya. Ayat 1 dan 2. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Di sini bicara Yudas, surat Yudas. Artinya Yudas menulis surat atau Yudas mengirim surat. Haleluya. Kita mau tahu dulu siapa Yudas di surat Yudas ini. Yudas yang ada di sini bukan Yudas Iskariot. Yudas yang ada di sini adalah Yudas saudara Yesus secara daging. Di Matius 13 ayat 55, salah satu saudara Yesus secara manusia adalah Yudas. Matius 13 ayat 55 kalau saya tidak salah. Kita sekilas kita periksa itu ayatnya. Atau siapa yang sudah dapat? Tolong baca Matius 13 ayat yang ke-55. Ya. Ada yang sudah dapat? Tolong baca. Ya, tolong baca. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Ya, bukankah ia itu menunjuk kepada Yesus, anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Ya, ibunya bernama Maria secara manusia. Ibunya bernama Maria. Dan saudara-saudaranya. Nah, perhatikan ini. Saudara-saudara Yesus secara manusia. Siapa dia? Yakobus, Yusuf, Simon, ya, dan Yudas. Ya, Yudas. Satu itu aja. Jadi, salah satu saudara Yesus secara manusia itu Yudas. Nah, Yudas ini yang menulis surat Yudas. Sudah tahu? Di
dia tidak punya unsur kesombongan dalam penulisan surat firman Allah. Dia tidak punya unsur kesombongan dalam pemberitaan firman, dalam penulisan surat firman Allah. Dia menyatakan di sini, dari Yudas hamba Yesus Kristus. Dia tidak bicara, saya Yudas saudaranya Yesus. Kalau dia Yudas Kristus, wah orang wah dia, ya hebat dia, saudaranya Jokowi, saudaranya SBY, saudaranya Yesus. Tapi dia hanya berkata, Yudas hamba Yesus. Jadi dia membawa diri secara baik dan benar, seorang hamba. Yudas seorang hamba. Haleluya. Seorang hamba berarti ada tuannya, dan dia tahu tuannya itu adalah Yesus Kristus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah tahu persis apa yang dikerjakan Yesus selama 3,5 tahun di bumi. Dia tahu persis segala persoalan ajaib yang dikerjakan. Saudara, kebangkitan orang mati, kesembuhan orang kusta dan sebagainya, penyakit-penyakit yang terjadi pada masa itu, sekejap Yesus datang, semua menjadi beres. Orang mati sekalipun, Yesus hanya bicara, Lazarus bangkitlah. Karena sebut namanya Lazarus, Lazarus langsung bangkit. Kalau Yesus hanya bicara, bangkitlah engkau, seluruh kuburan itu pasti bangkit. Tapi dia hanya bicara, Lazarus bangkitlah. Dia sebut langsung nama. Ya, kalau Yesus juga sebut nama saudara pada saat ini, Simon, Herman, Filipus, Hebron, Julius, bangkitlah, pasti bangkit. Iya kan? Tapi di sini dia bilang, Lazarus bangkitlah. Jadi dia melihat, Yudas melihat, menyaksikan sendiri bagaimana Yesus itu adalah Tuhan, dan dia akui benar. Maka dia menyatakan bahwa dia hamba Yesus dan saudara Yakobus. Jadi dia punya juga saudara kandung juga, Yakobus, yang menunjukkan bahwa dia tidak menonjolkan diri, meninggikan diri. Saya mau katakan, banyak hamba Tuhan itu banyak penonjolan diri. Kalau sudah sampaikan firman kayak raja aja di mimbar. Saya pernah, saudara, masih kaum muda, sudah tahu. Saya datang terlambat, saya diusir keluar sama pendeta. Sudah tak boleh masuk keluar. Gila tadi itu. Saya kan capek-capek sudah dari sekolah SMA, mau kebaktian terlambat suruh keluar. Lalu saya sekolah Alkitab, saudara. Saya sekolah Alkitab di Armadidi. Ada tuh pendeta Yaukalok namanya, Lukas. Dia punya kuping cuma satu. Jadi kupingnya hilang sini, ini ada satu nih. Dia ngajar, saya duduk di belakang. Dia ngajar. Saking ngajarnya terlalu panjang, ngantuk saya. Sambil Alkitab dibuka ngantuk. Ya, saya kan baca Alkitab, tapi ngantuk. Dia ngajar. Dia tanya, dia dari meja depan. Frans, kamu lagi apa? Baca Alkitab, Om. Padahal dia udah tahu udah mantuk-mantuk. Ya memang kan baca Alkitab tapi sambil ngantuk kan. Berdiri kamu. Apa, Om? Kamu baca Alkitab di bawah bel. Di luar ada bel. Kalau sudah jam pelajaran pertama selesai, bel dibunyikan, teng teng teng. Saya baca di situ, saudara. 2 jam dia ngajar, saya baca Alkitab di situ. Murid-murid lain lewat, guru-guru lain. Lagi apa kamu baca Alkitab? Kok baca Alkitab di situ? Guru lain, oh kena hukuman ya, kena hukuman. Baca gitu. Jadi dia kan sadis juga, saudara ya. Cuma karena dia lama ngajarnya nggak menarik mungkin ya. Jadi saya sampai ngantuk. Hebat. Iya toh. Zaman sekarang kalau dibikin model begitu, wah bahaya itu. Pendeta begitu, saudara. Tanggung jawab dia sama Tuhan. Kita kan milik Tuhan. Nggak boleh cara begitu, saudara. Iya toh. Kalau kita tidak memahami benar Alkitab, dia ajarkan sampai kita paham betul Alkitab. Bukan cara begitu.
Ya, ada lagi pendeta pukul meja, puk, pecah. Itu mimbar ada kaca, pecah, semangat. Bukan semangat Roh Kudus, ya, tapi itu semangat emosi. Sudah kedagingan, saudara ya. Tidak ada urapan dan tidak terasa. Wah, itu pengalaman muda saya waktu itu. Begitu saya jadi hamba Tuhan, saudara. Rupanya kena transfer saya waktu itu ya. Saya buat KKR di Balikpapan, di gereja Peter Tabernakel saya ingat. Duduk di belakang, ada dua pemudi yang rupanya pacaran sampai ini. Saya lagi kuat, Pak, urat sudah mulai putus-putus ini, mau putus maksudnya. Iya udah. Iya, kayaknya nggak anggap saudara ya. Waduh. Tapi saya nggak suruh keluar, saya bilang, yang di belakang coba, jangan ribut. Nah, itu keras, tapi kan sudah emosi. Sebenarnya yang begitu itu nggak boleh. Ya, biar saja mereka mau apa. Mereka itu datang di gereja kemuliaan Tuhan. Kayak anak-anak yang begini, untuk apa gitu bilang? Jaga itu anak, jangan rame-rame, biar aja. Iya toh, kita kan tetap menyampaikan firman Tuhan. Itu saya belajar. Saya belajar. Oh, luar biasa. Berarti Tuhan harus taruh kesabaran hati. Tidak harus ada kesombongan. Tidak ada keangkuhan sedikit pun. Banyak pendeta-pendeta angkuh, sorry saudara, itu terus terang aja saya. Dalam hati saya, aduh, kamu ini, ada yang telepon. Om Frans, minggu ada tamu, saya mau khotbah Om. Oh enggak, saya sendiri yang mau khotbah. Enak aja saudara. Aduh. Ada lagi dari mana itu? Saya nanti Januari tahun baru nanti datang ke Malang. Nanti saya siap isi firman Tuhan. Saya nggak balas SMS-nya. Bapak sendiri. Itu kan gaya-gaya begitu, gaya-gaya sombong begitu. Aduh, minta ampun. Saya belajar banyak sama Pak Musa ini. Kita ini melayani dengan tulus, tidak ada motivasi sedikit pun. Apa yang kita kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada orang kasih rumah, saya tidak mau terima. Karena dia kasih rumahnya masih ditempati dukun. Di Malang saya kontrak dulu. Saya sembayangin orang sakit dari gereja GKI, Toko Mas. Udah didoain pendeta nggak sembuh-sembuh. Cari itu pendeta rantang katanya. Saya didatangkan berdoa. Karena kita hanya mengharap Kudus pimpin. Kita doakan. Malamnya, sore kita berdoa, malamnya sembuh. Besok pagi saya dipanggil. Saya lihat omnya sudah duduk, sudah sarapan, sudah. Tantenya bilang, terima kasih Pak Pendeta, suami saya sudah enak, sudah duduk, sudah bisa mulai bicara. Saya dengar Pak Pendeta mesti kontrak ya. Siapa yang bilang, ada aja. Lu cari tahu saudara ya. Dicari tahu saya pendeta bagaimana mungkin ya. Saya ada 2 rumah. Pak Pendeta pilih aja di Jalan Gadang sama Jalan Serayu. Oh saya cari saudara. Oh iya, ini alamatnya ya. Pak Pendeta pilih aja yang mana. Oh saya cari. Satu ditempati orang Madura, satu ditempati dukun. Saya tanya kan tetangga, saya tanya, yang tempat ini siapa? Orang Madura. Udah lama? Udah lama. Dia punya sendiri atau? Oh dia terima kontrak. Saya lagi tanya ke satu. Ini rumahnya siapa? Oh ini rumah Pak ini. Udah lama. Kerjaan Bapak itu apa? Dukun Pak. Waduh. Nggak jadi saya balik ke yang punya tempat. Tante, maaf. Itu rumah yang tante bilang mau kasih ke saya nggak jadi saya ambil ya. Kenapa Pak? Nah, rumah itu masih ditempati orang ternyata. Iya Pak, orang Madura nggak keluar. Kalau Bapak bisa kasih keluar sama dia, Bapak akan ambil rumahnya. Saya bilang begini Bu, saya tidak ada urusan dengan orang Madura. Apalagi yang satu dukun. Iya Pak, saya takut saya didukunin. Saya kasih ke Bapak. Jangan begitu dong. Oh enak-enak aja. Ada lagi di Surabaya mau kasih saya apartemen. Saya sudah nginep beberapa hari di apartemen. Sudah Pak, tinggal punya sudah Pak. Pokoknya Bapak kalau nanti makan di PTC, di restoran ini, alhamdulillah.
Dalam hati saya begini, you cuma ngomong. Kalau you kasih langsung kelengkapan administrasinya, saya ambil itu apartemen. Dia cuma ngomong. Kalau saya tempati, saya tinggal lalu dia berubah pikiran 1 bulan, saya suruh keluar, saya mau tinggal di mana? Kan begitu. Kita kalau pakai hikmat ya, kira kita pendeta bodoh. Oh, saya bilang enggak, saya nginap aja. Saya nginap aja. Itu saudara. Jadi kita tidak punya motivasi apa-apa. Kita hidup dari kemurahan Tuhan. Amen. Pak Pungus ini, Pak Ebron ini tahu persis bagaimana kita hamba Tuhan hidup dari kemurahan Tuhan. Amin. Ya, sesuatu pasti terjadi. Jehovah Jireh itu Tuhan mengadakan yang tidak ada jadi ada. Yes. Amin. Yang tidak ada di Tangerang ini. Gereja apa? Pemulihan. Jadi ada sekarang. Nah, coba ya. Ya, jadi ada. Yang tidak ada gereja ini Bekasi Harapan Cahaya Ratu Baru di Pak Musa. Tadi saya baru di sana. Ada. Ya. Yang tidak ada jadi ada. Mungkin tidak ada dulu di Tangerang. Sekarang ada. Urusannya dengan taruhkan lagi. DPW Banten. Ya. Ini persoalannya. Jadi sini, ini baru ayat 1 ya. Nah, ini baru ayat 1. Jadi dia hamba yang tidak menunjukkan muncul kesombongan dalam Tuhan. Haleluya. Dia menunjukkan bahwa dia hamba Yesus Kristus. Jadi sungguh-sungguh yang menonjol pada diri pribadinya adalah hamba. Adalah hamba. Saya pernah di Jember, di gereja GPDI. Ya, saudara. Setelah saya berkhotbah di salah satu gereja di kecamatan Jember, saya diajak teman saya, Pak Frans, kita ke gereja pusat GPDI di Jember, pendeta Suliton waktu itu. Wah, saya tidak diundang, sudah Pak datang aja, saya ajak. Nah, karena dia kebaktian pagi di Pak Suliton ada sore, cuma ada 1.500 orang. Dia punya mimbar, pendetanya masuk dalam gelas, jadi gelas dibuat gelas perjamuan kan dibuat begitu. Jadi itu pendeta berdiri mimbar dalam gelas. Saya lihat ini mimbar dalam gelas, hebat juga ini. Iya dong. Seumur baru itu saya lihat itu mimbar dibuat gelas begitu. Begitu masuk ketemu pendeta Soliton, dia kenal saya. Tuh, Frans. Ternyata itu dia ketua Dewan Pentekosta Jawa Timur. Saya sekretarisnya, saudara. Saya pikir yang pendeta Soliton lain atau anaknya. Dia bilang, saya tadi di pendeta Karel. Oh ya, sudah saudara ya. Nanti jam 5 kebaktian. Sudah sekali 5. Yuk siap-siap, sama-sama itu ada pendeta lain di situ. Pendeta bicara 7, saudara. 7. Begitu mau kebaktian, ini mimbar, ya, semua pendeta duduk di belakang mimbar. Semua pakai jas. Saya tidak pakai jas, tapi pakai dasi. Duduk. Kebaktian 1.500 orang, luar biasa saudara ya. Begitu sudah berdoa firman, itu pendeta Sulitan datang ke saya diangkat pendeta lainnya. Dia korek saya. Siap-siap Jo. Siap-siap bawa firman. Saya pikir bawa firman dekat dia saudara. Tapi saya yang ditunjuk saudara itu. Oh, begitu saya dikorek itu siap-siap bawa firman. Agak grogi juga saya. Karena belum pernah di 1.500-an jemaat, saudara ya. Apalagi mau masuk di gelas. Begitu saya masuk, saya pikir apa saya tertata atau tidak? Ada jalan sempit begitu, itu satu orang masuk. Waduh, saya nengok kanan, itu pendeta di belakang saya bisa agak umur. Dengan waktu saya masih yang mukanya mereka sudah begitu pucat-pucat, bengkak-bengkak. Mungkin mereka pikir ini santai nih kok.
Tahu-tahu kita udah datang 1 minggu di situ, tunggu-tungguan minggu, ini baru datang langsung. Saya terkira dia Tuhan. Waduh, pokoknya kalau dipimpin Roh Kudus itu luar biasa. Tuhan kerja. Ya, Tuhan kerja. Minggu depan dia datang ke malam cari saya, kita ngomong di sekali banyak soal pekerjaan Tuhan. Dan dia bilang, saya mau kasih satu gereja kamu di daerah Kabupaten Jember. Mana kecamatan apa saya lupa. Itu kosong, masih cabang dari Jember. Pegang di sana, langsung gereja fasilitas sudah ada. Saudara ya, saya mau dalam doa om. Ya, tidak langsung iya saudara ya. Itu kan pekerjaan Tuhan. Langsung bawa dalam doa. Kita langsung enak-enak, udah ada gereja lagi. Udah. Saya cari informasi ke teman-teman di kecamatan itu gereja gede. Oh iya, bagaimana? Itu pendeta Suryo taruh saya di situ. Teman-teman saya bilang, kalau kamu memang Tuhan utus, kamu nggak akan mati di sana. Maksudnya apa? Itu sudah ada 5 pendeta di sana. Setiap ada pendeta yang masuk di sana dipukulin. Wah, saya bilang jangan dong. Kamu masih mau mulai secara baik daripada penggak-penggak. Ya, kenapa? Masyarakat sekitarnya itu tidak suka ada gereja. Kebanyakan nih turun-turun Madura semua. Jadi mereka tidak suka. Ada pendeta yang mau jagoan di sana, dia bilang dari Kupang bukan setinggi. Dia tunjukkan bahwa dia hebat, dikeroyok terus. Begitu kan 1 lawan 1. Nah sekarang 1 lawan 20. Habis dia dikeroyok. Bawa pulang dia punya jasad ke Kupang. Akhirnya saya bilang, oh kalau begitu sebelum saya berdoa berarti Tuhan naikin kan. Dia bilang, Om sorry saya bilang, Om kita di Malang Jo. Saya di Malang aja, saya nggak nanti ke sana. Kenapa? Sudah enak tempat sudah ada. Rupanya saya nggak ada panggilan di sana. Jadi tidak ada unsur kesombongan. Sehingga dia dipercayakan untuk menyampaikan firman. Orang yang dapat menyampaikan firman dengan baik, dia tidak ada unsur kesombongan. Makanya dia menyampaikan firman secara baik. Yudas, apa yang dia sampaikan? Kepada mereka. Nah ini kan mulai firman disampaikan. Surat ditayangkan, dilayangkan surat. Ya, atau firman disampaikan kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Itu isi firman yang disampaikan oleh Yudas. Yudas sampaikan firman ke siapa? Kepada orang yang terpanggil. Ya, itu bukan orang luar, bukan eksternal, tapi internal kepada orang Kristen, kepada jemaat Tuhan. Karena posisi surat Yudas itu di akhir Alkitab, berarti orang Kristen yang ada di akhir zaman. Orang Kristen di akhir zaman adalah orang Kristen yang sudah ada tanda terpanggil. Ini pertama. Orang Kristen di akhir zaman, kita semua sudah ada tanda terpanggil. Sudah ada tanda dikasihi oleh Allah Bapa. Saudara harus tahu itu. Kita anak-anak Tuhan sudah ada tanda dikasihi oleh Allah Bapa. Pertama sudah dipanggil oleh Tuhan. Kedua sudah dikasihi oleh Allah Bapa. Dan yang ketiga adalah sudah dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi Yesus itu tidak hanya panggil kita, tidak hanya kasihi kita, tapi sampai kita dipelihara oleh Tuhan. Saudara, ingat ini. Kita harus tahu bahwa hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan. Jangan kita berkata, waduh saya punya usaha, bangkrut deh kalau begini. Jangan mikir itu, bangkrut tenang. Orang Jawa bilang, bangkrut sungguhan. Ya, kalau usaha kita mulai, kita rasanya kok keuntungannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, kita koreksilah. Karena Tuhan janjikan dia pelihara. Jangan hanya kejar untung terus lalu lupa Tuhan.
Tapi tetap kita harus yakin Tuhan pelihara. Amin. Kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah kasihi, itu pasti Tuhan pelihara. Ini yang terjadi kepada kita yang ada di akhir zaman. Ini posisi Yudas akhir dari Alkitab kepada jemaat akhir zaman. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan, ya, dan kita sudah dikasihi. Sekarang terasa nggak kalau kita dikasihi Tuhan? Paling terasa yang bersaksi tadi itu, Ustaz tadi. Dia sudah dikasihi oleh Tuhan. Dia bilang kafir, najis sama keluarganya. Tapi apa? Dia nggak anggap karena dia pikir dia sudah dikasihi Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan. Dan akhirnya apa? Dipelihara oleh Tuhan. Keluarga boleh tolak kita. Siapa saja boleh tolak kita. Dan sepertinya kita tidak bisa apa-apa. Tapi ingat, muka belakang kiri kanan tolak kita. Tapi kita lihat ke atas, ada Tuhan Yesus yang pelihara kita. Amin. Ini harus saudara tahu. Hidup kita ini dalam pemeliharaan Tuhan. Yes. Ya, kalau kita mengalami pemeliharaan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan sampai sekarang, apa yang kita rasakan? Ayat yang kedua, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Kalau kita dipelihara oleh Tuhan, kita akan rasa rahmatnya. Kita akan rasa damai sejahteranya melimpah dalam hidup kita. Melimpah loh saudara. Bukan sekedar dia berikan kasih, dia berikan damai, dia berikan rahmat. Bukan sekedar ukuran yang tipis, ukuran yang seberapa tidak, tetapi melimpah. Rahmat melimpah, damai sejahtera melimpah. Haleluya, luar biasa tuh. Kalau dikasihi, dipanggil, ada tanda panggilan, ada tanda dikasihi Tuhan, ada tanda dipelihara oleh Tuhan. Rasa dalam hidup kita, rahmatnya, damainya. Ini harus kita pertahankan. Sebab kalau tidak, mulai ayat 3, hukuman menanti. Tidak terima firman, hukuman menanti. Tidak terima kebenaran firman, hukuman menanti. Ya, sementara saya bergaya begini, ada yang foto enggak? Karena saya mau kasih masuk di Gloria, saudara, majalah Gloria. Semua saudara masuk majalah Gloria. Jadi, iya toh. Supaya ini suasana roh terasa sampai di majalah Gloria. Mereka akan lihat, aduh, luar biasa Tangerang, ya, luar biasa. Saudara lihat, bagaimana kalau orang tidak menurut firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, hukuman menanti. Saya mau sebut beberapa hukuman yang terjadi di sini. Mulai ayat 3 ya. Saudaraku yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Jadi tulisan atau firman dari Yudas itu bicara persoalan keselamatan yang utama. Ya, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Berjuang mempertahankan iman. Jadi karena kita sudah menerima firman Allah dan kita timbul iman, percaya kepada Tuhan, karena keselamatan hanya ada dalam nama Yesus, maka kita harus pertahankan. Kita berjuang itu mempertahankan iman. Apa sebab? Ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini mulai. Ada yang menyusup. Yang suka nyusup siapa sih itu? Iblis kan itu. Roh iblis suka nyusup. Dia nggak kelihatan secara mata, ya, tapi rohnya dia itu menyusup. Sementara firman dia fisik. Yang penting kalau kamu ke gereja, setia ada di gereja, tapi saat firman nggak usah dengar, nggak usah terima, nggak usah lakukan, apalagi dia menyusup.
Bagi orang Kristen kan, oh, kalau hari Minggu, kalau hari Minggu, jangan dulu ganggu saya mau ke gereja. Alkitab diambil. Ambil Alkitab tadi toh, dia ke gereja. Tapi saat firman, saat pujian, luar biasa, senang nyanyi dia. Tapi saat firman, hati tidak terbuka. Dia ngantuk. Kenapa? Ada yang menyusup. Roh iblis menyusup. Mengganggu pikiran rohani untuk tidak terima firman. Ya. Jadi kalau kita di gereja terima firman, jangan kita tutup hati untuk firman. Rugi dong saudara datang kalau tidak terima firman Tuhan. Ya. Keselamatan saudara menentukan hari ini untuk keselamatan akan datang. Saudara percaya yakin hari ini selamat atau dia pasti masuk surga. Saudara nggak percaya sekarang, ya sudah masuk neraka nanti. Itu saja, saudara. Tapi saat kita duduk diam, dengar firman, dengarlah secara baik, terimalah firman Tuhan, karena ada yang menyusup masuk. Ya, dikatakan orang tertentu. Ya, kita kan nggak bisa tahu orang tertentu itu siapa. Ya bagi kita dia itu iblis, setan. Iblis selalu ada di mana-mana, rohnya ada di mana-mana. Untuk membuat kita tidak terima firman Tuhan. Haleluya. Ayat 5, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ini hukuman mulai nyata, membinasakan yang tidak percaya. Iya toh? Jadi tidak terima firman, tidak percaya, binasa terjadi. Ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, ini malaikat yang punya tingkat kesombongan tinggi, Lucifer. Ya, yang mau menyamakan diri dengan Allah, dilempar dia, dikeluarkan dia dari surga. Kesombongannya luar biasa, dia mau menyamakan diri dengan Allah. Saudara, banyak yang mau menyamakan diri dengan Allah. Ya, kita dengar soal nama juga di Banyuwangi, Lumajang dan beberapa tempat di KTP ditulis namanya Tuhan. Namamu siapa? Tuhan. Oh, jadi itu pencatatan sipil apa? Namanya Tuhan. Iya toh? Nggak mau kalah di Palembang. Begitu lihat KTP, kamu namanya siapa? Saiton. Setan. Iya toh. Baru-baru ini terjadi di Jombang. Nabi Isa ada di Jombang. Waduh. Matius 24 bukti 24 sudah menyatakan memang nabi-nabi palsu muncul, mengaku Kristus palsu. Itu muncul, ya, muncul, saudara. Itu sebabnya mereka malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Itu malaikat Lucifer itu ditolak oleh Tuhan. Ditolak. Jadi hukuman sudah terjadi kepada siapa? Tidak percaya. Tidak percaya. Yang kedua, keangkuhan. Ya, suatu keangkuhan itu berarti sesuatu yang harus terkena hukuman. Dan yang ketiga, ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kekuasaan-kekuasaan yang tidak wajar, telah menanggung sisaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Persoalan kenajisan di Sodom dan Gomora, persoalan kenajisan di masa akhir sekarang di mana-mana terjadi.
bagi jodoh mau digusur. Najis sangat luar biasa. 2020 ayat 11, baik tambah baik, suci tambah suci, najis cemar tambah cemar. Di akhir zaman ini terjadi cemar tambah cemar, najis tambah najis, tapi suci tambah suci. Amin. Itu ayat 11. Jadi hukuman terjadi. Hukuman. Jadi Yudas sudah menulis persoalan hukuman. Tapi ayat 1 dan 2 kita sudah bicara soal bagaimana firman Tuhan kita terima karena kita dipanggil, dikasihi dan dipelihara. Kita tidak akan sampai terima hukuman karena kita sudah dipelihara. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Tulisan yang ada di Yudas, kejadian masa lalu, itu juga merupakan nubuatan nanti pada kejadian masa datang. Hal-hal yang tidak percaya orang Kristen, sudah Kristen tapi tidak percaya Alkitab. Pak Heri tadi dia tanya pada seseorang bagaimana dia mau menerangkan Alkitab. Oh, saya juga nggak tahu sebenarnya. Dia bilang tadi, gimana saya mau tahu, orang itu juga nggak tahu. Dia coba-coba mau bicara Alkitab tapi dia tidak paham betul, saudara. Makanya kalau dari orang Kristen, Kristen sungguh-sungguh. Kristen itu bukan agama sebenarnya. Kristen itu adalah bentuk satu kehidupan seperti Kristus. Ya. Itu saudara ya. Satu bentuk kehidupan seperti Kristus. Baiknya, kasihnya, ramahnya, wajahnya begitu lemah lembut, kasih sayangnya luar biasa terjadi. Tapi orang Kristen sekarang barangnya luar biasa. Mau cari sahabat. Sedang di rumah ada salib besar-besar. Di sebelah kiri ada kuping lagi. Dia masuk. Keluar itu tante-tante. Harus dengan baik-baik sebenarnya. Mau cari sahabat. Mau cari sahabat. Nggak ada. Dia belum tahu tentang orangnya sampai mereka bilang nggak ada. Terlalu saudara. Tapi jangan salah, mungkin pernah ada orang masuk lalu rampok, lalu dia takutan, dia jaga-jaga juga, kan bisa aja. Tapi satu waktu juga orang Kristen kan begitu. Iya toh? Aduh, tunjukkanlah bagaimana belas kasihan itu kepada sesama. Saya dari muda sampai hamba Tuhan, sudah puluhan tahun, sering juga dibentak-bentak orang. Ya, tapi begitu mereka tahu saya hamba Tuhan, maaf ya Om. Maaf ya Om. Apa penampilan saya ke anak Tuhan? Lalu udah nggak beruang, udah rambut bagus-bagus sudah ya. Minyak wangi juga dari Madura, dari Malaysia. Itu aduh saudara ya. Jadi di situ kita harus menampilkan diri bahwa kita itu Kristen, satu bentuk kehidupan seperti Kristus. Kasih itu harus nyata dalam hidup kita. Terima mujizat yang nyata, kasih itu nyata. Ada orang yang sudah terima mujizat setelah itu hilang kan? Yang penting saya sembuh, nggak ke gereja lagi. Tapi kalau kasih terus menerus kasih itu. Kasih kan tidak berkesudahan. Yang lenyap langit dan bumi, yang kekal itu adalah firman dan kasih. Firman itu kekal selama-lamanya. Itu tulisan Alkitab. Firman itu kekal selama-lamanya. Kasih itu tidak berkesudahan. Berarti yang tidak akan habis itu firman-Nya dan kasih-Nya. Dan itu harus ada pada kita. Tuhan tolong kita sekalian. Mengurus bukit yang akan dilantik, ya, biar mereka dipenuhi dengan kasih. Amin. Ada tanda panggilan, tanda kasih dari Bapa dan tanda hidup yang dipelihara. Amin. Ya, pusat tidak punya dana besar dan memang tidak ada kas pusat. Ya, seperti ormas-ormas lain. Ya, tetapi pusat ini adalah kelompok hamba-hamba Tuhan yang bekerja secara sukarela untuk mendampingi gereja-gereja dalam permasalahan, umat Kristen dalam kesusahan, dan itu kita tampung mereka dan kita cari jalan keluarnya, cari solusi bagaimana supaya semua berjalan dengan baik dan lancar. Marilah
Malam hari ini Tuhan tolong kita sekalian. Amin. Ya, sebenarnya masih ada 10 ayat, tapi hanya 9 kali. Tahu lihat itu kalau publik itu mulai muncul pelayanan, banyak ayat nanti keluar. Tuhan tolong kita sekalian. Amin. Kita mau masuk dalam doa, biar Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Bapa di surga, Tuhan Engkau melihat seluruh jemaat yang ada. Yes. Firman sudah ditaburkan, Amin. firman sudah disampaikan. Biar hidup mereka dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga jadi berkat, jadi saksi, dan Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu selaku gembala sidang setempat, pendeta Dori Kumus di sini, supaya Tuhan tetap jadikan alat-Mu membawa banyak jiwa bersama dengan ngurus lainnya yang ada di gereja ini, supaya Tuhan sungguh-sungguh kasih setia Tuhan ada pada mereka. Pemeliharaan Tuhan terjadi siang dan malam. Mereka boleh melihat bahwa Tuhan ada dan Tuhan akan tarik banyak jiwa untuk datang